Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Di hari Sabtu tanggal 7 September 2024 di Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin GSCA Peniel Surabaya dan GSCA Anugerah Cabang Kemendung. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita saat ini masuk di program di tahun 2024 periode 2025 level up Bapak Ibu Saudara ya. Ada satu peningkatan dalam kehidupan kita, karena kita tahu zaman akhir ini kita harus meningkatkan diri kita, iman kita, kesetiaan kita, kasih kita Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, di dalam gerakan membaca Alkitab rutin kita ambil di dalam Kisah Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius ya, masih Matius pasal 24. Kalau kita mau lihat perikopnya di Matius 24 itu di mana khotbah tentang akhir zaman Bapak Ibu Saudara. Tapi kita mau belajar di pembacaan firman Tuhan kita ya di Matius pasal 24 ayat ke-37 sampai ayat yang ke-44. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar di situ apa pesan yang harus kita mengerti, bukan hanya sekedar sebagai pengertian atau pengetahuan, tapi biarlah ini menjadi satu warning buat kita, ada satu peringatan buat kita Bapak Ibu Saudara ya. Kita tahu tantangan saat ini akhir zaman begitu banyak, tapi percaya kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Kita punya Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita yang selalu menyertai hidup kita Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita baca di dalam Matius 24 pasal 24 ayat ke-37. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara ya, ayat yang ke-38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra. Bapak Ibu Saudara, kita tahu zaman akhir ini, situasi saat ini, sekularisme dunia yang terjadi saat ini Bapak Ibu Saudara, kawin mengkawinkan, situasi yang ada Bapak Ibu Saudara, ini adalah salah satu bentuk akhir zaman Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau terapkan pada masa zaman Nuh, ya Bapak Ibu Saudara ya, manusia tidak fokus kepada Tuhan, tidak mau mencari pada Tuhan, sehingga mereka berbuat jahat Bapak Ibu Saudara, sehingga mereka harus dibinasakan manusia. Tetapi kasih karunia kepada Nuh. Begitu juga Bapak Ibu Saudara, saat ini di dalam dunia yang sementara ini, dunia yang fana ini Bapak Ibu Saudara, yang dunia dengan carut marutnya Bapak Ibu Saudara, sehingga supaya kita ditelan oleh dunia ini, dipengaruhi oleh dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini ada satu peringatan buat kita. Kita tahu ya, dunia semakin hari menuju kebinasaannya. Ada satu hal yang penting Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita mau baca selanjutnya Bapak Ibu Saudara, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Perhatikan, ini highlight yang perlu digarisbawahi. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, waktu saya membaca ini mungkin kita sering kali mendengar ayat ini Bapak Ibu Saudara. Ini sesuatu hal yang sangat penting, satu peringatan buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Di situ dikatakan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Begitu juga pada zaman Nuh Bapak Ibu Saudara, mereka tidak tahu kapan air bah itu datang. Nuh sendiri pun tidak tahu. Tapi ada satu level yang Nuh buat, dia mempersiapkan dirinya, yaitu dengan mempersiapkan bahtera. Bapak Ibu Saudara, mempersiapkan dirinya dan keluarganya untuk menyongsong ya di saat air bah itu datang. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, dunia ini akan merasa hancur ya, dunia ini akan menuju kehancurannya, sehingga Tuhan kita Yesus Kristus akan datang menjemput kita. Perhatikan Bapak Saudara,
Yesus datang akan menjemput anak-anaknya. Sebagai apa? Sebagai mempelai Kristus. Sebagai hamba-hambanya yang setia. Karena Tuhan gak kepingin kita selalu di dunia ini. Karena dunia ini akan menuju kebinasaannya. Oleh sebab itu di situ Bapak Ibu Saudara ada satu hal yang sangat penting di situ, katakan berjaga-jagalah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di saat saya membaca hal ini Bapak Ibu Saudara, saya tertemplak. Ya, saya terkoreksi. Apakah kehidupan saya betul-betul berjaga-jaga? Kehidupan saya betul-betul memberikan diri kepada Tuhan dengan kesungguhan hati saya, Bapak Ibu Saudara. Karena hari itu begitu ngeri. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Ya, di situ dikatakan ayat sebelumnya, di situ dikatakan pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang yang sedang bekerja, tiba-tiba satu hilang. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, di saat kita anak-anak bekerja di perusahaan, waktu kita berjalan di tempat jalan raya atau di mana, tiba-tiba hilang, diangkat mengikuti pengangkatan. Ya Bapak Ibu Saudara, dan di situ tidak ada yang tertinggal. Begitu ngerinya. Itu peristiwa kalau saya bayangkan secara visual Bapak Ibu Saudara, itu mengerikan. Saya tidak menakut-nakuti, tapi itu akan terjadi. Kalau kita saat ini betul-betul tidak betul-betul memperhatikan itu Bapak Ibu Saudara. Ya, kesulitan boleh datang. Rintangan boleh datang, kesusahan boleh datang Bapak Ibu Saudara. Silih berganti. Tetapi di situ dikatakan berjaga-jaga. Jangan sampai kita kehilangan fokus kita. Kehilangan fokus kita kepada Yesus. Harapan kita, yaitu kerajaan kekal yang Tuhan berikan buat kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari, bagaimana sih kita supaya bisa berjaga-jaga, terus fokus Bapak Ibu Saudara. Yang pertama Bapak Ibu Saudara yang kita harus ketahui, Bapak Ibu Saudara ya, mungkin seringkali kita dengar, tapi kita terus dengung-dengungkan Bapak Ibu Saudara, seperti alarm yang selalu berbunyi terus menerus, yaitu yang pertama, jaga hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang poin yang sangat penting untuk kita naik level Bapak Ibu Saudara. Ya, mempersiapkan diri kita. Ya, seperti alarm terus berbunyi. Ya, jaga hubungan kita dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, seperti Nuh. Ya, Nuh bergaul karib dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara, sehingga ia bisa peka mendengar suara Tuhan dan dapatkan petunjuk. Ya, bagaimana membuat batra, ukuran batra bagaimana, apa yang harus dipersiapkan. Nah, Nuh dan anak-anak juga memultiplikasikan hikmat dari hari ke hari. Begitu juga kalau kita membangun hubungan kita dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara, hikmat akan diberikan buat kita. Ya, tantangan apapun yang kita hadapi, ya, rintangan apapun yang hadapi, kalau kita membangun hubungan kita dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan berikan petunjuk dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam Mazmur 25 ayat 12 Bapak Ibu Saudara perhatikan. Ya, di dalam Mazmur Mazmur pasal 25 Bapak Ibu Saudara, kita baca ya. Oh haleluya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mazmur 25 ayat yang ke-12 Bapak Ibu Saudara, perhatikan di sini. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Lompat di ayat ke-14 Bapak Ibu Saudara. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin. Artinya Bapak Ibu Saudara, berjaga-jaga itu artinya Bapak Ibu Saudara, kita bisa peka. Ya Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa peka Bapak Ibu Saudara dengan tantangan tanda-tanda zaman ini Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa diberikan hikmat sama Tuhan untuk mempersiapkan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, kita harus bangun intim dengan Tuhan. Ya, di situ katakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Ya, di situ akan perjanjiannya akan diberikan buat kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam berjaga-jaga yang sangat penting buat kita. Ya, bangun hubungan kita, naik level lagi Bapak Ibu Saudara. Baca firman kita naik level lagi, doa kita naikkan level lagi Bapak Ibu Saudara. Kasih kita naikkan lagi, sehingga alarm yang berbunyi itu kita bisa dengar dengan benar Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang kedua,
Bagaimana kita bisa berjaga-jaga Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keselamatan itu tidak hanya buat kita sendiri, tapi keselamatan itu bagi semua orang Bapak Ibu Saudara. Begitu juga yang paling utama di sini Bapak Ibu Saudara, jaga hubungan dengan keluarga. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat kisah Nuh ini Bapak Ibu Saudara. Nuh bersama istri dan anak mantunya Bapak Ibu Saudara, mereka mempersiapkan diri. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di program GSJ Peniel saat ini Bapak Ibu Saudara tahu, yaitu di mana ada gerakan mesbah doa keluarga. Ini perlu Bapak Ibu Saudara. Gerakan mesbah keluarga ini sangat penting buat kita selalu berjaga-jaga supaya kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami, suami kepada anak-anaknya sebagai imam keluarga. Ini Bapak Ibu Saudara, supaya membangun kerohanian kita, ya, membangun kesiapan kita, membangun karakter hidup kita Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Nuh dan keluarga, ya Bapak Ibu Saudara, dipakai Tuhan dengan luar biasa karena mereka ada unity, ada kesatuan, ya Bapak Ibu Saudara. Di dalam doa Yesus kepada Bapa di dalam Yohanes 17:20-21, artinya apa? Ada kesatuan. Itu ada berjaga-jaga Bapak Saudara. Hidup yang berjaga-jaga harus ada kesatuan dengan sesama keluarga Bapak Saudara. Dengan begitu Bapak Saudara, ini memampukan kita mempersiapkan diri. Jangan sampai Bapak Saudara, yang satunya diangkat, satunya ketinggalan. Aduh, betapa sedihnya Bapak Saudara. Ya, bagaimana sedihnya Bapak Saudara. Ya, terakhir Bapak Saudara, kita harus tetap dalam berjaga-jaga kita. Ya, kita harus tetap jaga hati kita, ya, menjaga kekudusan kita, menjaga kesucian hati kita Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita ini memiliki berhala dalam kehidupan kita, ya. Mungkin kita jadi orang Kristen, sudah lama jadi orang Kristen, tapi fokusnya tidak kepada Tuhan, ya. Kita hanya jadi orang Kristen, hanya condong kepada berkat-berkatnya saja, mujizat-mujizatnya saja. Tidak salah Bapak Ibu Saudara, tetapi itu jangan jadi prioritas. Tapi bagaimana waktu Tuhan datang menjemput kita, yaitu sebagai mempelai Kristus, karakter kita diubahkan, yang layak untuk masuk di dalam kerajaannya Bapak Ibu Saudara, yang layak masuk untuk mendapatkan reward, mendapatkan mahkota kehidupan. Ini yang harus kita kejar Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, konteks berjaga-jaga ini Bapak Ibu Saudara, berjaga-jaga itu tidak diam Bapak Ibu Saudara, tetapi mempersiapkan diri Bapak Ibu Saudara, ya. Berjaga-jaga di sini konteksnya mempersiapkan diri, ya, mempreparekan dirinya, ya. Di saat Tuhan itu datang, dia sudah siap, dia bisa mendengar bunyi sangkakala. Kalau ada satu pujian, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Ini biarlah jadi pengharapan kita Bapak Ibu Saudara, ya. Ini jadi pengharapan kita. Tuhan mengasihi hidup kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan mencintai kita. Kalau Tuhan Allah kita tidak mencintai anak-anaknya, dia tidak akan memberikan tahu, dia tidak akan memberikan kasihnya buat kita. Tuhan tidak akan memperingatkan kita untuk berjaga-jaga, dibiarin binasa dengan dunia ini. Tapi kita punya Allah yang kasih, karena dia tahu dunia ini akan hancur, dunia akan binasa. Oleh sebab itu, oleh karena kasihnya, kemurahannya, dia rela mati di kayu salib supaya kita tidak dibinasakan juga dimurkai di dalam dunia yang fana ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang mulai kendor, ya, yang mulai undur, ayo bangkit, cari wajah Tuhan, siapkan hidupmu, ya, preparekan dirimu, terus berjaga-jaga, menanti-nantikan kedatangan Tuhan di atas awan. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana
Jauh di udara terdengar nyanyian yang belum pernah didengar. Ada nyanyian yang belum pernah didengar. Adalah kegirangan. Naik Bapak Saudara. Itu pujian-pujian yang luar biasa, pujian-pujian yang mengharap. Dan saya yakin dan percaya itu akan terjadi. Mari tetap semangat untuk terus berjaga-jaga dalam imanmu. Jangan kendor Bapak Saudara, tetap setia. Tuhan mengasihi kita. Dan saya yakin dan percaya di saat sangkakala itu berbunyi, di saat Tuhan datang menjemput kita, semua kita, anak-anak yang dikasihannya, dijemput sama Allah, diangkat untuk masuk dalam kerajaannya. Puji nama Tuhan. Kembali ya Bapa di surga, kami mengucap syukur. Engkau baik, Engkau setia Tuhan, Engkau tak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu mengurapi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Tuhan, kami mau serahkan hidup kami, aktivitas kami pada hari ini di dalam tangan-Mu. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.